Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ketumbar Kitchen, tempatnya resep makanan simple. Pada kesempatan kali ini, Ketumbar Kitchen akan bagiin resep ikan nila goreng dengan bumbu pesmol. Gak usah beli, bikin aja. Sekarang kita langsung masuk ke proses pembuatannya. Hari ini Ketumbar Kitchen akan ngajarin kalian untuk ngebikin ikan pesmol. Nah, hari ini ikan yang Ketumbar Kitchen pakai itu ada ikan nila yang beratnya kurang lebih 3 ini setengah kilo. Nah, pertama-tama untuk kalian bikin pesmol, kalian butuhin 5 kurang lebih kemiri. Kemudian ada bawang merah di sini. Bawang merahnya bebas ya, cuman kalau di resep ini kurang lebih bawang merahnya tuh ada 10 sampai dengan 15 siung. Besarannya juga sejempol-jempol. Nah, terus ini juga ada bawang putih. Di sini aku pakai bawang putih cutting. Kalau buat teman-teman yang kurang suka bawang putih terlalu banyak, ini bisa dikurangin ya. Karena kalau di sini aku pakai kurang lebih ada 7 sampai 10 ya. Terus juga di sini ada jahe. Ini supaya ikannya itu nggak amis. Terus juga di sini ada kunyit ya. Selain kunyit, aku juga di sini pakai 2 serai. Terus bahan pelengkapnya supaya wangi dan nikmat, ini ada daun jeruk ya. Daun jeruknya bebas, tapi di sini aku pakai 3 sampai 4. Nah, selanjutnya ini ada bumbu lagi. Ini kita nggak halusin teman-teman ya. Ini nanti kita akan cemplungin aja supaya kalau yang mau pedas bisa digerus. Ini juga ada tomat dan ini kita pakai 2 macam gula. Di sini ada gula merah ya. Nah, terus bumbunya selain itu ini bumbu pelengkapnya ada ketumbar bubuk pastinya ya. Terus ini ada garam. Garamnya di sini aku pakai Himalayan dan juga sedikit gula. Ini opsional, kalau kalian mau pakainya gula putih semua boleh, mau gula merahnya aja boleh, atau kayak aku mau dicampur juga boleh. Dan nggak lupa di sini nanti kita pakai kaldu ya, kaldu ayam. Kalau yang nggak mau pakai kaldu ayam, bisa diganti dengan kaldu jamur. Nah, ini semuanya bumbu ini akan dihaluskan kecuali serai dan juga daun jeruk ya. Nanti setelah ini kita langsung masuk proses penghalusan. Sekarang kita langsung aja halusin bumbunya. Kita masukin garamnya, kemudian tambahin ketumbar. Ini kurang lebih ketumbarnya itu kalian bisa pakai sekitar 1 sendok teh lah. Tapi balik lagi ya selera. Cuman biasanya kalau seperti ini itu enakan itu ketumbarnya memang banyak ya teman-teman ya. Nah, ini kita langsung halusin. Nah, tips buat teman-teman, kalau kepengen ketumbarnya itu wangi, sebelum dihaluskan, kalian sangrai dulu ketumbarnya. Kalau sangrai tanpa minyak ya. Setelah itu, kalau udah bau ketumbarnya wangi, kalian bisa langsung halusin gitu. Kalau aku, semua ketumbar yang masuk di dapur harus disangrai supaya baunya itu keluar. Nah, ini lihat ya, ini udah mau halus teman-teman. Setelah nanti sudah mau halus ini, kita akan langsung masukin bumbu-bumbu. Nah, ini tadi bawang putih, garam, dan ketumbarnya udah halus. Sekarang kita masukin bumbu tambahan lainnya, yaitu bawang merah. Nah, ini kalau bawang merah supaya nggak muncrat-muncrat satu-satu teman-teman ya. Nah, step ini kalian boleh juga di blender. Tapi karena aku maunya yang otentik ya pesmolnya, karena memang lebih enak ya dihalusinnya pakai batu gini atau diulek, jadi kita diulek aja. Tapi kalau sekali lagi kalau teman-teman kepengennya nanti di blender boleh. Kalau blender enak, waktunya cepet satu-satu. Nah, nanti setelah semua bawang merahnya masuk, kita akan masukin bumbu selanjutnya. Sekarang nih bawang merahnya udah mulai halus, tapi teman-teman, aku nggak mau sampai terlalu halus banget ya, karena biarin ada tekstur bawang-bawangnya sampai kayak gini aja. Nah, terus sekarang kita masukin jahe dan juga kunyit. Nah, sama seperti kita ngulek bawang, digeprek dulu ya supaya enggak berantakan. Nah, terus kita masukin jahe. Ini usahain ya
jahe dan juga kunyitnya tuh fresh. Karena pesmol itu kalau pakai bubuk nggak sedap. Tapi kalau buat teman-teman yang di luar negeri nggak ada yang fresh, pakai bubuk it's okay, kalian tetap bisa bikin pesmol. Tuh ya, lihat deh. Tuh, kalau sudah digeprek lebih mudah untuk menghaluskannya. Nanti kalau jahenya dan juga kunyitnya udah habis ini kita masukin yang paling terakhir itu ada kemiri. Nih ya, lihat deh. Tuh, dia sudah makin halus. Ini bumbunya setelah halus, kalian lihat ya teksturnya sampai kayak gini. Mau lebih halus boleh, mau kayak gini juga boleh. Nah, sekarang tahap terakhir kita masukin kemiri. Ini dia nih yang bikin enak ya. Candle nut. Nih, gampang banget. Kenapa dia terakhir? Karena dia tuh paling gampang halus, teman-teman ya. Tuh. Nanti kita langsung maju lagi ke proses selanjutnya. Geprek si serai dan juga daun jeruk. Nah, setelah itu nanti kita juga olah si ikannya, gimana caranya, tips supaya ikan itu nggak amis ketika dimasak. Nah, ini halusin ya sampai halus, nanti aku unjukin setelah. Teman-teman, ini sekarang bumbu yang udah dihalusin udah sama kemiri dan juga semua bumbu halus yang tadi ya. Nah, sekarang kita akan geprek serai dan juga daun jeruk. Nah, kalau daun jeruknya itu nanti kita kupas-kupas ya. Daun jeruknya pas nanti mau dimasak dirobek teman-teman ya, supaya bau daun jeruknya keluar. Ini aslinya sebenarnya aku nggak suka bau daun jeruk ya, tapi kadang kalau udah dicampur nih bikin sedep gitu. Nah, sebenarnya kalian boleh pakai daun jeruk itu yang tua, karena kebetulan aku ada pohonnya, jadi yang ada aja kita pakai ya. Nih teman-teman ya, kita pakainya lumayan supaya nggak amis ya. Tuh, cantik ya warnanya. Selanjutnya kita nanti akan langsung proses nih ikan-ikan yang gembul ini. Ini aku pakai ikan nila yang merah ya. Kalau kalian nanti mau pakai ikan nila kuning itu juga boleh, atau diganti ikan kembung juga boleh. Biasanya aku pakainya ikan kembung, cuma kali ini karena kemarin ke supermarket ada ikan nila, jadi kita pakai ikan nila ya. Tuh lihat deh, ikannya seger banget, matanya masih pada bening ya. Oke, kita langsung masuk proses selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan langsung ngolah ikannya. Nah, ini sebelumnya kita siapin dulu. Aku di sini pakai apa ini namanya, jeruk nipis. Sampai lupa. Jeruk nipis, aku cuma pakai setengah aja. Ini tadi ikannya udah ya 3, aku pakai jeruk nipis setengah karena ini ukurannya lumayan besar. Ya lumayan lah. Kenapa sih kok nggak jeruk nipisnya banyak? Karena teman-teman, kita akan bumbuin si ikan ini ya. Jadi supaya ikannya menghilangkan bau amis dia dan juga bikin gurih ikannya. Jadi selain kita pakai bumbu pesmol yang tadi, ikan ini juga kita bumbuin teman-teman. Jadi ibaratnya bumbu pesmol tuh nanti kan cuma disiram. Walaupun itu disiram nggak kena ke semua badannya, tapi ikan sendiri udah enak. Nah, apa aja bumbunya? Nah, kita akan pakai di sini ada kurang lebih ada 4 siung bawang putih, terus juga ada jahe setengah, kemudian ada ketumbar. Ini langsung aja kita masukin ke apa namanya, bekas ulekan dari pesmol tadi. Kita masukin garam dan juga ketumbar. Kali ini kita pakai ketumbarnya yang masih utuh, tapi jangan lupa disangrai teman-teman ya. Tuh. Nah, ini kenapa sih kok ini nggak dicuci dipakai? Supaya bumbunya sedap. Masih ada sisa-sisa bumbu yang bisa masuk ke ikannya. Sekarang kita langsung ulek aja. Nih ya, kalau ketumbarnya itu udah disangrai, pas proses ulek ini, aduh baunya nikmat. Nah, ini kita halusin teman-teman ya.
Nah, ini teman-teman kita mau ngolah ikannya. Sekarang ikannya kita belah-belah dulu. Jangan sampai putus ya. Ini cuman supaya bumbunya itu masuk ya, kayak gitu aja. Ini kenapa pakai sarung tangan? Supaya nggak bau ikan. Karena di sini ikannya mau dilulurin pakai bumbu yang tadi udah kita ulek. Tuh, lihat tuh. Ikannya gendut-gendut nih kayak yang bikin. Mantap. Kalau kalian beli di supermarket, ikannya tuh udah bersih ya, dalamannya udah nggak ada. Nah, kalau di tukang sayur juga kita bisa minta tolong sama abangnya atau mbaknya untuk bersihin isi perutnya ya. Udah kita belah-belah kayak gini. Sekarang kita akan lulurin, balurin ya. Tuh, ini kita taruh dulu bumbu-bumbunya, nanti kita mandiin bareng. Sekarang kita peresin daun jeruk. Nah, setelah diperesin daun jeruk, sekarang saatnya kita pijet-pijet nih. Kita lulurin ikannya ya, supaya meresep dia ke dalam-dalam badannya. Ini kalau kunyitnya ada warna kuning karena tadi kita pakai ulekan bekas kunyit ya. Nggak apa-apa, makin enak. Buat temen-temen yang diet dan kepengen nggak digoreng, nanti kita pakai air fryer karena kebetulan kali ini Ketumbar Kitchen nggak mau digoreng. Kita mau bikin versi sedikit lebih sehat walaupun pakai minyak tapi sedikit ya. Tapi yang kita pakai nanti minyak kelapa atau enggak minyak jagung. Jadi agak lebih sehat. Ini kita diemin dulu biar dia marinasi dulu kurang lebih 15-20 menit. Nanti kalau udah semuanya teresap dengan baik, kita langsung masukin air fryer. Ini buat teman-teman kalau yang nggak kepengen goreng atau takut goreng kayak aku, ini air fryer cocok banget buat jadi teman kalian ya. Nah, ini jangan lupa bagian matanya, mukanya juga dikasih. Karena ada yang suka-suka tuh mukanya, apalagi ikannya tuh matanya. Aduh, kalau digoreng-goreng mantul. Ini teman-teman lihat deh ya, ini tuh dimasukin ke dalam-dalamnya loh, ke dalam guratan yang tadi yang kita udah iris-iris tuh dimasukin. Kalau masih ada lebih, masukin aja ke dalam perutnya. Jadi sampai dalam tuh ngeresep. Ini nanti dimasukin ke perutnya lewat insangnya yang udah dirobek. Bisa masukin dalam sininya ya. Masukin ke dalamnya. Tuh, jadi nggak ada yang tersisa. Nah, ini baiknya teman-teman boleh taruh di kulkas atau di freezer, tapi di wrap dulu ya, supaya nggak bau. Tapi kalau nggak mau di wrap, mau taruh di luar aja karena sambil nunggu mau nyiapin bumbu, itu juga boleh, itu bebas. Tuh, ya, lihat deh. Tuh, sekarang ikannya sudah terlumuri. Nih, tuh ya, lihat tuh, semuanya benar-benar udah terlumur. Buat teman-teman yang pengennya pakai ikan laut, ikan bawal gitu, boleh-boleh aja ya. Ini aku adanya ikan nila, jadi kita pakainya ikan nila. Kalau ada ikan kembung, aduh, aku paling doyan ikan kembung, jadi lebih enak. Oke, ini kita marinasi dulu. Nanti setelah dimarinasi baru kita masukin air fryer. Nah, teman-teman, sekarang ini setelah semuanya udah kita marinasi ikannya,
Terus juga ini bumbunya yang akan kita langsung tumis. Sekarang kita mau ngajarin kalian step by step numisnya ya. Oke, sekarang kita masukin minyak. Di sini aku pakai minyak jagung. Kalau kalian mau pakai minyak yang biasa, minyak sawit itu boleh. Cuma kalau mau lagi program agak diet gitu, boleh pakai minyak jagung segini. Terus kita langsung nyalain api di api yang sedang ya. Sedangnya menuju besar tapi ya, bukan sedang menuju kecil. Nih, kita panasin dulu minyaknya. Ini minyaknya kita panasin sampai bubbling. Nah, kalau ini minyaknya udah mulai agak bubbling kayak gini, tuh ya. Tuh, udah mulai ada suara-suara. Kita bisa langsung masukin bumbu yang tadi udah kita halusin. Ini semuanya dimasukin aja ya teman-teman. Serehnya masuk, yang nggak kita masukin dulu adalah daun jeruk. Ini kita tumis sampai kunyit dan jahenya itu nggak bau langu, dan juga bumbunya jadi wangi banget ya. Pastiin banget apinya ini kecil karena kita mau matengin ya. Kalau apinya terlalu besar dia warnanya coklat tapi bumbunya mentah, jadi nggak enak banget buat pesmol. Oke, jadi ini kita tumis dulu sampai wangi dan juga matang semuanya dan nggak bau langu. Teman-teman, ini udah mulai agak kering tapi dia masih bau langu, jadi kita masukin airnya itu dari bekas tempat yang itu aja ya, supaya bumbu-bumbunya nggak hilang. Tuh, ini kita tumis lagi. Kalau sekiranya dia sudah mulai minyaknya kelihatan tapi masih bau langu, kalian kasih air sedikit-sedikit. Itu fungsinya air adalah menghilangkan bau langu dari jahe dan juga kunyit. Yang paling jahat itu biasanya kunyit dan bawang putih. Jadi dia memang harus benar-benar matang. Apalagi kalian pakainya kan tadi cutting ya. Karena bawang putih cutting itu baunya lebih strong daripada bawang putih biasa. Jadi pastiin banget proses yang ini kalian benar-benar tumis sampai matang dan nggak bau langu. Karena kalau nanti makan ikannya tapi bau langu, nggak nafsu say. Ya, oke, ini kita lanjutin lagi dulu sampai dia kering. Ini udah mulai agak kering lagi kayak gini. Kita boleh masukin gula pasirnya. Nah, ini kurang lebih gula pasir itu nggak banyak-banyak ya, sedikit aja kok tuh. Karena kita juga pakai gula merah teman-teman. Tuh, ini masih agak bau langu, jadi kita tambahin lagi airnya. Wangi banget di rumah. Ini kalian harus banget coba karena ini resepnya gampang dan enak banget. Jadi daripada beli, bikin aja, nggak usah beli ya teman-teman ya, karena kita semuanya bisa bikin ya. Jadi kalau kalian mau memajukan UMKM boleh beli, boleh. Cuma sekali-kali bikin ya. Kalau bikin lebih murah dan juga porsinya lebih banyak. Dan kita udah pasti tahu banget bahan yang kita pakai berkualitas dan juga yang pasti higienis. Nah, sekarang teman-teman, ini bumbunya udah mulai nggak langu. Ini kan kering ya, karena kita mau bikin agak nyemek. Kita nanti bisa langsung masukin tambahan bumbu selanjutnya. Ini kita masukin dulu daun jeruknya yang tadi ya. Terus di sini kita masukin gula merah. Gula merah dan juga air. Air kali ini bukan bikin dia bukan nggak bikin bau langu lagi, tapi karena kita mau tekstur kuah pesmolnya itu agak sedikit nyemek. Nah, di proses ini kalian boleh banget nih tambahin kaldunya. Kalau agak-agak goreng begini dikit nggak masalah. Tuh, wah wangi banget teman-teman, masya Allah. Tuh, wangi banget. Selanjutnya, kalau udah kayak gini, kalian boleh tambahin kaldu. Aku di sini pakai kaldu ayam yang non MSG, mereknya Knorr. Ini kalau kalian mau pakai yang Royco, Masako,
totole itu boleh, mesako juga ada tuh, mesako itu yang tanpa MSG. Nah sekarang kita masukin nih apa namanya, cabe utuh dan juga tomat tuh. Jadi nanti di pesmolnya itu warnanya cantik tuh, cantik ya warnanya. Ini aku gedein sedikit apinya supaya cepat matang. Nih bumbu pesmolnya, ini aslinya warnanya kuningnya bagus banget karena ini ada ini aja ya, lampu kuning, jadi warnanya kurang keluar. Ini kita diemin sampai mendidih supaya matang semuanya teman-teman ya. Mendidih ya, tapi jangan garing. Tuh, ini boleh dicobain dulu. Di sini kalian bisa cobain apa yang kurang. Buat teman-teman yang kepengen pakai lada, pengen tambahan apa boleh. Ini cuman versi ketumbar aja kayak gini ya. Kalau teman-teman mau modifikasi resepnya atau nanti buat ide jualan kalian, alhamdulillah banget. Semoga ilmunya berkah dan jualannya laris. Ya, ini kita matengin. Kalau aku matiin lampu kuningnya, lihat deh tuh kuah pesmolnya, wah cantik ya. Duh, ini beneran deh kalian makan pakai nasi putih aja atau nasi merah kalian diet enak banget ya. Kalau aku nanti mau makannya pakai shirataki. Nah tuh lihat deh, cantik, wangi banget. Nah ini kalau udah matang kayak gini tuh, udah melepok-melepok tuh udah mulai berbusa dan rasanya udah pas, kalian bisa matiin. Sekarang kita langsung masuk goreng ikannya di air fryer. Aku mau masukin air fryer. Jadi sebelumnya aku kasih aluminium foil dulu ininya, gunanya apa, supaya minyaknya itu nggak keluar ya. Minyaknya itu tetap di sini karena ikannya mau aku air fryer tetap menggunakan minyak. Nah sekarang aku masukin ikannya. Ini bisa kita bolak-balik kayak kita bikin ini ya teman-teman ya. Ini karena aku punya air fryernya yang kecil, jadi dia cukup untuk 2 ikan. Ini aku masukin dulu, ntar aku unjukin. Nih air fryer aku cuman cukup untuk 2 ikan nila karena memang ikan nilanya lumayan besar yang aku beli ini. Nah selanjutnya kita akan kasih sedikit minyak. Aku di sini pakai minyak jagung ya. Kalau teman-teman yang mau diet boleh pakai minyak jagung atau canola atau minyak kelapa. Nih ya, kasih sedikit aja. Tuh kayak gitu ya, dikit aja. Terus kita langsung masukin ke air fryernya. Nah di sini di menu air fryer aku itu ada pilihannya macam-macam teman-teman ya. Dia itu aku pakai Mito. Kenapa aku pakai ini, karena dia low watt ya, cukup untuk rumahan, nggak terlalu besar lah. Di sini ada menunya tuh, ada macam-macam. Kalau dari Mito-nya, dia itu ada yang untuk french fries, ayam, terus ini mau defrost juga bisa. Ini bisa pakai daging, yang ini seafood atau udang. Ini mau manasin pizza, atau di sini mau reheat cake juga bisa ya. Nah di sini aku mau pakai mode aku kayak goreng ayam aja. Jadi ini aku pakai menunya yang ayam. Nah terus untuk waktunya, ini waktunya teman-teman bebas ya. Di sini kelihatan nggak sih? Aku di sini pakai 18 menit. Tapi ini aku kurangin dulu di 10 menit dulu supaya aku tahu ya nanti kita mau bolak-balik. Nah langsung aja kita start. Tuh nanti kalau udah lanjut aku akan kasih tahu lagi. Terus teman-teman di sini juga aku untuk yang teman-teman kepengen digoreng, ini bisa juga. Aku juga akan goreng salah satu ikannya, tapi aku gorengnya biasa pakai minyak jagung karena lagi diet. Jadi ini kita panasin dulu minyaknya ya bebas ya, boleh seberapa aja. Nah terus nanti ini ikan yang tadi kita marinasi ini akan kita goreng ke sini. Jadi nanti aku akan bandingin keringnya pakai air fryer dan juga digoreng ya. Tadi kalau tadi minyaknya sedikit, ini lihat minyaknya lumayan banyak ya. Dan ini pasti akan nyerap banget nih di ikannya, sedep. Jadi ini tunggu minyak agak panas baru kita akan masukin ikannya. Teman-teman, ini minyaknya udah mulai mau panas ya. Tapi nanti ketika pembuatan itu teman-teman harus kecilin apinya supaya dia nggak gosong. Intinya kita cuma mau garingin luarnya, dalamnya matang. Dah gitu aja ya.
Ini udah mulai agak panas karena di dalam sini udah mulai agak bubbling. Ikannya bisa kita masukin. Tuh. Ya. Ini kita masak aja sampai garing. Nanti kalau udah garing aku unjuk. Tuh, ini bebas ya kalau temen suka-suka yang kayak gini. Boleh, atau mau lebih nggak segaring ini boleh, cuman emang aku nggak suka yang masih lembek dalamnya, jadi agak garing. Ini agak sedikit gosong, nggak apa-apa ya. Ini yang gosong itu tuh bumbunya, tapi bukan ikannya ya. Ini nanti kalian boleh kecilin api, itu buntutnya gosong karena dia kena panas di pinggirnya. Oke, nanti kita lanjutin lagi. Ini udah selesai. Ini aku mau balik ya. Tuh, dia udah mulai garing juga, sama tapi lebih sehat pastinya. Ini aku mau balik karena kita mau panasin bagian lihat tuh udah mau hancur guys. Mau balik ke bagian selanjutnya. Tuh, minyaknya masih diam di situ. Ini aku balik dulu, nanti habis itu kita langsung bakar lagi bagian. Sekarang udah aku balik, tinggal kita panasin bagian atasnya dan kita bakal coklatin juga dan garingin untuk biar sedep ya. Masuk lagi, kita pakai mode untuk ayam lagi, tapi waktunya aku mau bikin 15 menit. Start. Oke, nanti kita teman-teman, ini yang udah jadi ya, kita bisa bedain. Ini yang digoreng, ini yang pakai air fryer. Ini tuh gosongnya karena selera aku maunya garingnya kayak gini. Ini tuh bukan gosong tapi bumbunya ya yang udah terlalu lama. Nah, kalau air fryer memang bentuknya nggak secantik yang digoreng, tapi aku lebih suka karena dia lebih garing dan juga udah ngeresep semuanya. Nah, sekarang cara penyajiannya adalah kita akan siramkan kuahnya. Ya. Nih cara penyajiannya. Terima kasih ya udah nonton video ini. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Insya Allah next kita akan ketemu di resep berikutnya yang lebih menarik. Gak usah beli, bikin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.